Upacara pengibaran bendera merah putih Sekolah Pratmila, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Semua peserta upacara diwajibkan mengikuti upacara dengan penuh hikmat di tempat masing-masing. Petugas pembaca teks Pancasila, teks Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin doa, dan pembina upacara bersiap melaksanakan rangkaian upacara. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang saya hormati, mari dengan penuh hikmat kita saksikan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita bersama menundukkan kepala untuk melakukan hening cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh
Pendidikan Cipta selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kerakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan upacara pengibaran bendera Sekolah Ratmila secara online. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ratmila Bapak Baharum SH, Kepala Sekolah Ratmila Bapak Edi Cahyadi SPDB, Ketua Komite Sekolah Ratmila Bapak Yora Mohia SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Ratmila, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, dan yang Ibu banggakan dan yang Ibu kasihi anak-anak Sekolah Ratmila, selamat pagi. Anak-anak Ibu sekalian, melandanya wabah virus corona di bumi termasuk di negara Indonesia bukanlah sesuatu yang kita inginkan, tetapi semua terjadi adalah seizin dan kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi baik adanya. Kita tahu bahwa selama wabah masih ada di sekitar kita, maka anak-anak ibu yang ada di Sekolah Ratmila masih diberikan waktu untuk belajar di rumah secara online yang berguna untuk menghindari dan memutuskan penyebaran virus corona. Minggu lalu, anak-anak ibu sudah mendengarkan amanat upacara dari Ibu Maulidia Aranda mengenai bagaimana cara kita untuk belajar daring yang baik di rumah. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan manfaat atau keuntungan kita belajar secara daring di rumah. Sebenarnya, manfaat dan keuntungan kita belajar di rumah itu sangatlah banyak. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan 4 poin manfaat belajar secara daring di rumah. Nah, yang pertama adalah
melatih kepercayaan diri dan membangun karakter kamu, salah satunya adalah keberanian. Nah, kalau di sekolah dengan di rumah itu belajarnya sangatlah berbeda, terutama untuk melatih karakter kamu, terutama kepercayaan diri dan keberanian kamu. Kalau di rumah belajarnya tugasnya kan membuat video, menari bersama orang tua, bernyanyi. Mungkin kamu pede, mungkin kamu percaya diri dan tidak malu. Kalau di sekolah kamu pasti malu, mungkin kamu gugup, tetapi kalau di rumah kamu pasti berani. Benar tidak? Nah, kalau bentuk video atau bentuk rekaman, kalau salah-salah pastinya keuntungannya kamu bisa mengulang kembali dan kamu mengirimkan tugas kamu pasti yang terbaik. Nah, jadi salah satu manfaatnya adalah kamu dapat melatih diri kamu, kepercayaan diri dan keberanian kamu. Nah, manfaat yang kedua adalah kamu memiliki waktu yang banyak untuk belajar di rumah. Nah, Ibu kasih contoh, belajar di rumah dan belajar di sekolah itu sangatlah berbeda waktunya. Contohnya, Ibu kasih contohnya pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau di sekolah hanya 1 jam 10 menit kita belajar. Tetapi kalau di rumah kamu bisa menggunakan banyak sekali waktu untuk melatih diri kamu, terutama dalam bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya. Yang ketiga adalah kamu dekat dengan keluarga. Keluarga ada ayah, ibu, abang, kakak, dan adik-adik. Tentunya semuanya sudah sekolah. Nah, dengan dekat keluarga, kamu dapat belajar, dapat dipantau, dibimbing, dan didampingi oleh orang tua kamu sendiri. Dan kamu bisa belajar bersama adik-adik, abang dan kakak kamu, dan kamu bisa saling sharing, saling berbagi, saling bertukar ilmu pengetahuan, sehingga kalian bisa pintar bersama-sama. Nah, yang paling seru adalah, tahu nggak apa? Kalian bisa belajar sambil bermain, kalian bisa belajar bersama jajan, bersama dengan snack yang dibuat oleh orang tua. Seru kan? Nah, yang keempat adalah kamu belajarnya sangat efisien. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kamu tidak menggunakan seragam pada saat kamu belajar. Kamu bisa menggunakan pakaian yang nyaman, yang enak dipakai sehingga kamu belajar dengan baik dan menyenangkan. Nah, yang kedua, kamu tidak perlu menggunakan transportasi atau jalan kaki pergi ke sekolah. Jadi kamu bisa bangun tidur dengan cepat, mandi dengan bebas, kemudian kamu membuka buku dan kamu sangat nyaman untuk belajar dan siap menerima pembelajaran secara online dari Bapak Ibu guru. Nah, pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dapat melalui video pembelajaran atau rekaman. Nah, anak-anak Ibu bisa menyimpan videonya atau menonton, mengulang kembali sehingga anak-anak Ibu bisa paham kembali. Ibu, kamu mengulang sehingga bisa paham. Nah, itu keuntungannya. Kemudian selain daripada itu, anak-anak Ibu bukan dari sekolah saja mendapatkan pembelajaran. Bisa saja dari YouTube, bisa saja dari link-link atau situs-situs pembelajaran, contohnya Zenius, atau dari Rumah Belajar, atau dari siaran televisi, terutama siaran TVRI. Nah, itu di mana-mana, terutama anak-anak Ibu bisa menggunakan handphone atau internet atau Google untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih yang kamu dapatkan selain dari sekolah. Jadi, manfaat kita belajar di rumah itu sangatlah banyak. Tetapi pada pagi hari ini, Ibu hanya memberikan 4 saja, dan mudah-mudahan kamu dapat mengingatnya dan kamu masih tetap semangat untuk belajar, bukan mengeluh tetapi tetap bersyukur. Oleh sebab itu, Ibu berharap kalian tetap semangat dan bantu orang tua di rumah, membanggakan orang tua, dan tercapailah cita-citamu dengan cara bagaimana? Dengan mengingat semua amanat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah. Demikianlah amanat yang dapat Ibu berikan pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional. Tanah air
negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja panah, memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Doa. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, berikanlah kedamaian, ketentraman, dan kesehatan pada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Demikian pelaksanaan upacara bendera Sekolah Pratmila Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kami mewakili pelaksana upacara yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan hikmat.